Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Muntok White Paper. Hari ini kita di kebun sang lada kita di Desa Dalil, Kecamatan Bakam. Kita aplikasi ya, pupuk Hayati lah ya, bersama Bang Edi Setiawan. Ini sudah kita aplikasiin jenis pupuk Hayati lah, ya apa dulu namanya, granul ya, untuk ngembaliin supaya tanahnya lebih bagus dan bisa ngebuahin juga nanti. Ini mas sahang lada kita. Konsep kita itu berkebunnya nanti di sini-sini aja. Jadi ini kan sudah usia setahun 5 bulan. Nah ini generasi kedua sudah kita sambung di sini, sudah hidup. Ini yang generasi keduanya. Nanti di tunas baru meladanya kita sambung lagi kalau ini sudah tua. Ya di sini-sini kita kebun nanti. Nah mudah-mudahan dengan aplikasi tabur sama pupuk Hayati ini ya sang lada kita lebih bertahan lama ya, dan produksi buah juga menjadi baik. Itu sedang di aplikasiin sama ownernya nih kayaknya. Gimana nih Bang ES untuk ngebuah sang lada kita supaya buahnya lebat? Ya pastinya kalau bicara tanaman, bicara ketersediaan unsur hara, fungsi pupuk ini kan hanya sebagai stimulan. Ya, fungsi pupuk ini kita stimulan. Jadi alam ini atau tanah ini sebetulnya punya unsur hara yang lebih besar, yang banyak. Ya, bagaimana tanaman bisa mengambilnya, itu perlu pupuk sebagai perantara. Nah contoh yang kita lakukan ini pupuk Hayati ini, kita punya 6 mikroba yang fungsinya masing-masing majemuk. Nah 4 diantaranya mampu untuk pertama dia untuk penguatan akar, bisa menarik nutrisi ya, kemudian dia untuk pertumbuhannya sama untuk produktivitasnya. Jadi pupuk ini insya Allah kalau kita aplikasikan dekomposer untuk tanah, kemudian dia bisa menarik hara, kemudian juga dia bisa secara otomatis memproteksi tanah, memproteksi tanaman dari unsur logam dan kontaminasi hama penyakit. Nah ini fungsi daripada untuk pupuk ini. Kalau untuk ngebuahnya Bang ke melada? Iya, tentu untuk buah ini dia ada pelarut untuk K. K ini fungsinya dia untuk lari ke bunga ke buah. Nah pupuk ini salah satu fungsinya itu adalah untuk melarutkan K di alam, di tanah, kemudian diolah, kemudian diambil oleh tanaman. Dia untuk lari ke bunga, ya ke buah. Nah makanya untuk tegakan juga kita juga ada unsur untuk melarutkan P, ya termasuk untuk nitrogen untuk hijau, kemudian untuk pertumbuhannya. Untuk tegakannya kita juga ada untuk P. Jadi lengkap, insya Allah Ustadz. Kita optimalkan yang di tempat Ustadz ini kebun percontohan yang sangat bagus. Ini kita lihat, ini bagus ini pertumbuhannya. Nah saya yakin mudah-mudahan ini bisa jangka panjang Ustadz. Dan minimal bisa jadi percontohan, ya namanya pilot ya. Karena Ustadz ini kan juga bisa dikatakan penyuluh inovatif lah, penyuluh mandiri sebetulnya. Ada dalam program Muntok White Paper sebagai petani pelopor. Nah ini petani pelopor. Nah ini sangat bagus. Oke Ustadz, ada lain Ustadz? Siap. Ya itu aja, paling mudah-mudahan
kombinasi dengan pupuk biobase ini bisa meningkatkan produktivitas ini ya, apa namanya, sang melada kita. Salah. Dan kebun contoh sebagai proyek inovasi sang melada di Bangka Belitung ya bisa lebih langgeng dan jaya nanti ke depan dengan ya dibantu kombinasi sama produk yang lumayan bisa menghemat budget untuk pupuk kita, Bang. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Kebutuhan kita untuk hayati itu sangat penting untuk ekologi, untuk sistem, kemudian tanah kita, dekomposer, dan tentu untuk jangka panjang ramah lingkungan. Selain ekonomis untuk petani, Ustaz. Siap. Ya. Kita salam terakhir, biobase mantap. Biobase mantap.